Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kawan-kawan Lestarilah Indonesia dimanapun berada. Senang sekali kita berjumpa lagi pada awal 2023 ini. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat dalam menyambut tahun baru 2023. Dan semoga kawan-kawan Lestarilah Indonesia mencapai cita-cita dan impian serta target-targetnya selama 2022 kemarin. Dan semoga pada tahun ini bagi kawan-kawan yang sudah menetapkan rencana-rencana, menetapkan target-target, dan yang belum, ya segera tetapkan target dan rencana untuk karya 2023 ya. Semoga tahun 2023 ini memberikan inspirasi dan dampak yang lebih besar dari karya yang diciptakan oleh kawan-kawan sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, host untuk Lestarilah Indonesia ini, senang sekali bisa berjumpa lagi pada musim ke-19, musim Lestarilah Indonesia yang pertama pada tahun 2023 ini. Lestarilah Indonesia adalah ruang tempat kita berbincang-bincang tentang masa depan, masa yang mestinya akan gemilang, ruang tempat percakapan keberlanjutan dalam keseharian dan masa mendatang. Lestarilah Indonesia adalah percakapan Sustainable Indonesia in Progress, sebuah proses menuju Indonesia yang elok, Indonesia yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, Indonesia yang kita cita-citakan. Rakyatnya yang makmur dan sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga karena menjadi tempat sumber kehidupan generasi demi generasi. Kita berbincang-bincang tentang itu. Semoga dalam Lestarilah Indonesia kita memberikan inspirasi dan memberikan dampak yang seberapapun kecil atau besarnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan musim Lestarilah Indonesia 19 ini agak spesial karena saya melakukannya solo performance, dan tema yang akan kita perbincangkan, tema yang saya sampaikan ke kawan-kawan kalian adalah manusia dan masa depan. Baik, kita mulai. Mari kita bayangkan ini. Kehidupan di bumi 4.000 juta tahun yang lalu kita ringkas menjadi dalam 1 tahun kalender. Jika 1 Januari adalah lahirnya kehidupan pertama di bumi 4.000 juta tahun yang lalu, maka pada tanggal 25 Desember pekan lalu atau beberapa hari yang lalu, dinosaurus punah. Pada hari tanggal 31 Desember menjelang tengah malam, pada pukul 23.00, jenis manusia yang pertama muncul. Dan tepat pada pukul 23:58, kegiatan pertanian pertama kali dilakukan oleh manusia. Nah, kita hadir hingga detik ini dalam waktu geologi yang amat panjang itu rupanya hanya pada ujung penghabisan kalender dalam 1 tahun itu. Namun dalam sekejap mata, kita, Homo sapiens, telah menghuni seluruh bumi.
dari tundra yang terdingin hingga gurun terpanas. Kita bahkan menjadi spesies pertama yang mengeruk planet dan menginjakkan kaki di bulan. Lalu ada yang bertanya, loh, mengapa kita? Mengapa Homo sapiens? Mengapa manusia? Mengapa yang menjadi astronot pertama itu bukan pisang, sapi, atau simpanse misalnya ya? Nah, pasti ini pertanyaan yang dianggap konyol ya. Nah, tapi sebetulnya secara genetik kita itu 60% identik dengan pisang. 80% tidak bisa dibedakan genetik kita dengan sapi, dan bahkan 99% genetik kita itu sama dengan simpanse, yaitu saintifik. Nah, faktanya kitalah yang memerah susu sapi, bukan mereka atau sapi-sapi itu yang memerah susu kita. Kita yang mengurung simpanse dan bukan sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa yang 1% tadi itu membuat banyak sekali perbedaan. Umat manusia menganggap lebih baik, lebih cerdas, lebih unggul dari semua makhluk hidupnya, puncak ciptaannya. Tapi bayangkan, sekali lagi 10 juta tahun yang lalu, kira-kira pada tanggal 30 Desember, ini tadi ya, kalau 4.000 juta tahun yang lalu itu kita mampatkan menjadi 1 tahun kalender. Jadi 10 juta tahun yang lalu, kira-kira 30 Desember, alien mengunjungi bumi. Mungkinkah mereka meramalkan kebangkitan Homo sapiens? Genus Homo belum ada. Bumi benar-benar masih merupakan planet kera. Tidak ada yang membangun kota, menulis buku, atau meluncurkan roket. Dengan sejumlah perdebatan panjang, kita termasuk keluarga besar makhluk berbulu yang juga dikenal sebagai primata. Hingga 10 menit sebelum tengah malam, kita bahkan memiliki teman dari hominin kita. Sampai mereka konon menghilang secara misterius. Nah, kemudian kita beranak pinak. Hingga pada awal era saat ini, pada tahun 1 kalender Masehi, sudah ada sekitar 300 juta orang di planet ini. Itu ya, 1 kalender, tanggal 1 kalender Masehi. Ada 300 juta orang di planet. Sebagian kecil dari 47 miliar yang pernah dilahirkan. Jadi pada 1 kalender Masehi itu ada 300 juta yang hidup. Sementara yang pernah lahir itu 47 miliar. Bagi nenek moyang manusia Purbagita, hidup itu memang ya susah, jahat, kejam, pendek umurnya. Dalam kehidupan singkat mereka, wanita dalam masyarakat primitif mungkin rata-rata memiliki lebih dari 4 anak. Tetapi banyak dari wanita ini kelaparan sebelum mereka dapat menyelesaikan tahun-tahun reproduksi mereka. Hingga setengah dari bayi meninggal saat masih bayi. Dan harapan hidup saat lahir itu hanya 10 tahun saja. Nah, pada tahap awal sejarah manusia ini, pertumbuhan populasi kita serupa dengan spesies lain, di mana alam, kondisi kehidupan yang buruk, penyakit yang merajalela, menghambat pertumbuhan populasi manusia. Nah, tetapi, nah ini ya, manusia itu memang unik di antara spesies. Dan seiring evolusi masyarakat kita mulai mengumpulkan pengetahuan tentang cara menaklukkan alam. Mereka yang hidup pada tahun 1750 itu kurang dari 1% manusia yang pernah dilahirkan. 1% saja. Nah, hampir 8 miliar dari kita yang hidup hari ini mewakili sekitar 7%. Jadi PBB sudah menetapkan tanggal 15 November tahun lalu, 2022, 15 November itu
milestone penduduk di bumi 8 miliar. Tapi itu hanya 7% saja dari 108 miliar yang pernah bernapas, yang pernah dilahirkan. Jadi jelas ada kekuatan luar biasa yang bekerja untuk kembali merawat populasi global dari buayan hingga liang lahat. Nah, kekuatan luar biasa inilah yang akan makin kuat di masa depan. Nah, jika ini merupakan cerita tentang perubahan demografis di abad 20, ini akan menjadi cerita tentang pertumbuhan populasi yang eksponensial. Dibutuhkan dari permulaan spesies kita hingga sekitar tahun 1804 bagi bumi untuk memiliki 1 miliar orang pertama. Jadi, maaf, periode 1 Masehi sampai 1804 di bumi itu baru ada 1 miliar orang pertama orang. Dan pada abad ke-19 kita tidak menambahkan terlalu banyak lagi. Jadi agak stagnan pada abad ke-19 itu. Namun dalam kurun waktu hanya 100 tahun selama abad ke-20 populasi dunia meledak dari 1,6 miliar menjadi 6,1 miliar populasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini, tahun 2022, 15 November kemarin, PBB menetapkan tanggal di mana populasi bumi manusia ini ada 8 miliar. Nah, kita adalah pewaris kebaikan dari masa lalu. Warisan besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, mereka yang menabur benih pertama di Mesopotamia 10.000 tahun yang lalu, yang membuka lahan, membangun saluran air, dan mendirikan kota tempat kita tinggal sekarang, yang membuat penemuan ilmiah, memenangkan perjuangan politik, dan menciptakan karya seni yang telah diwariskan pada kita. Jadi nenek moyang kita membentuk situasi sekarang ini dengan jerih payah yang luar biasa. Nah, tetapi kita jarang sekali memikirkan bagaimana mereka telah mengubah hidup kita. Bahkan sebagian besar nama mereka telah dilupakan oleh sejarah. Nah, dengan mengutip pertanyaan filosofis penemu vaksin polio, namanya Jonas Salk, apakah kita menjadi nenek moyang yang baik? Jonas Salk percaya bahwa sama seperti kita mewarisi begitu banyak kekayaan dari masa lalu, kita juga harus mewariskannya kepada keturunan-keturunan kita. Bahwa kita itu harus melakukan hal semacam itu. Dan untuk menghadapi krisis global seperti penghancuran alam oleh manusia atau ancaman perang nuklir mungkin ya, kita membutuhkan perubahan radikal dalam perspektif temporal kita menuju perspektif yang jauh lebih terfokus pada pemikiran jangka panjang. Nah, ini kuncinya. Kita perlu mengubah secara radikal pemikiran temporal jangka pendek menjadi perspektif yang merupakan pemikiran jangka panjang. Memikirkan segala tindakan sekecil apapun ini yang mempunyai konsekuensi di luar masa hidup kita sendiri. Nah, karena itu kita perlu mengembangkan anticipation thinking, sebuah cara berpikir yang melihat masa depan yang jauh. Anticipation thinking merupakan konsep yang multifaset. Secara teknis, sistem antisipatif ini adalah sistem yang berisi model prediktif dari dirinya sendiri dan atau lingkungannya yang memungkinkannya untuk mengubah
status pada saat itu sesuai dengan prediksi model yang berkaitan dengan momen selanjutnya. Jadi memikirkan apa yang terjadi sekarang untuk melihat dampak jangka panjang berikutnya. Sederhananya, mengantisipasi keadaan dunia masa depan dengan konsep lain seperti prediksi dan perakiraan yang berfokus pada pengidentifikasian keadaan dunia masa depan. Berpikir antisipatif terkait erat dengan perilaku proaktif. Nah, kawan-kawan, lestarilah Indonesia dengan berpikir panjang, dengan berpikir jangka generasi demi generasi yang akan datang. Daripada berpikir dalam skala detik, hari, dan bulan, kita harus memperluas cakrawala waktu kita hingga mencakup dekade, abad, bahkan milenium. Nah, kata para ahli, hanya dengan begitu kita dapat benar-benar menghormati generasi yang akan datang. Jadi marilah kita mulai melatih untuk anticipation thinking, untuk berpikir yang jauh, berpikir generasi demi generasi yang akan datang, berpikir dalam landscape yang lebih luas, dan berpikir apa yang kita lakukan saat ini akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang panjang pada masa-masa yang akan datang. Nah, itulah kontribusi kita sebagai nenek moyang yang baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Demikianlah, lestarilah Indonesia, perbincangan tentang masa depan. Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat dan berpikir jangka panjang. Saya, Wirahmat Muhtaman, selamat berkarya. Semoga 2023 ini bisa memberikan inspirasi dan impact yang lebih besar pada lingkungan kita, pada keluarga kita, pada organisasi di tempat kita berkarya. Dan sampai jumpa pada edisi Lestarilah Indonesia musim ke-20 mendatang. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.